Al-ijtihadu adapun ijtihad, huwa adapun dia itu badlul mujtahidi adalah usaha keras seorang mujtahid, wus'ahu dengan kemampuannya, fi istikhrajil ahkami dalam mengeluarkan berbagai hukum, asyariyati yang bangsa syariat, minal adillati dari berbagai dalil, asyariyati yang juga dari syariat pula. Jadi ijtihad itu adalah usaha keras dalam berpikir yang kemudian memutuskan yang didasarkan dari Quran, hadis ataupun sunnah untuk menetapkan suatu hukum syariat. Nah itu namanya ijtihad. Yang besar yaitu imam mazhab, ijtihadnya Imam Hanafi, ijtihadnya Imam Maliki, ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Hambali. Itu ijtihad pemikiran beliau secara besar. Tapi nanti ada ilmunya. Nah, supaya orang itu nggak asal-asalan berfatwa, supaya orang itu nggak asal-asalan ngomong, diperlukan ilmu-ilmu pendukung. Apa tuh? Yang pertama, ilmu Quran, ilmu tentang hadis, lalu kemudian ilmu bahasa Arab. Ya berhubung Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis Nabi juga dengan bahasa Arab, ya maka harus bisa bahasa Arab. Lalu kemudian wa usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, wa usulul fikih dan ilmu pokok-pokok fikih, wa ghairu dzalik dan seterusnya. Jadi nggak gampang Pak jadi ulama itu. Ya, berfatwa tuh nggak gampang. Nah zaman sekarang maaf banyak orang asal ngomong. Fenomena zaman sekarang ya baru megang mic doang aja, megang musola, megang masjid, langsung netapin hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, hadhihi risalah fi majmu'ah minal qawaidil fiqhiyyah muwajahatun lil mubtadi'in fi fahmi usulil istinbati fi ilmil fiqhi. Jadi ini adalah risalah atau ringkasan atau tulisan yang dikumpulkan dari berbagai kitab-kitab tentang usul fikih atau kaidah fikih, tentang tata cara pengambilan hukum. Nukila minal kutubil minha, dan dinukil dari beberapa kitab, diantaranya itu yang pertama Mabadil Awaliyah, kitab Mabadil Awaliyah li Syekh Abdul Hamid Al-Hakim Al-Minangkabawi, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Hakim Minangkabau. Jadi ini orang kita ya, orang Sumatera ini, orang Padang. Beliau wafat pada tahun 1379 Hijriah atau 1959 Masehi. Lalu saya nukil juga dari kitab yang kedua, Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqq min ilmil usul. Nama kitabnya panjang, cuman biasa diringkas dengan kitab Irsyadul Fuhul. Karya lil Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani atau terkenal dengan nama Imam Asy-Syaukani. Wafat pada tahun 1250 Hijriah atau 1834 Masehi. Lalu saya nukil juga dari kitab yang ketiga, Al-Ashbah wan Nazair lil Imam, karya daripada Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Abi bin Abi Bakar As-Suyuti atau biasa dipanggil dengan Imam As-Suyuti. Wafat tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi. Lalu yang keempat, kitab Jam'ul Jawame
karya Al-Imam Al-Syekh Al-Islam Tajuddin Abdul Wahab bin Ali As-Subeki atau dikenal dengan Imam As-Subeki, wafat pada tahun 771 Hijriah atau 1370 Masehi. Lalu yang kelima dari kitab induk kita Madzhab Syafi'i yaitu Ar-Risalah, karya Imam Nasir Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Jadi ini hasil dari nukilan-nukilan saya, kutipan-kutipan saya dari berbagai kitab ya. Jadi nggak ada yang jual kitabnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang usul fikih atau kaidah fikih, jadi kita perlu tahu sebab lahirnya ilmu fikih. Ya. Apakah di zaman Nabi udah ada kitabnya? Belum ada. Kitab-kitab fikih yang Bapak pelajarin ya, Safinah ke, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kitab apapun belum ada. Lawong Al-Quran aja belum disusun. Al-Quran itu baru disusun justru setelah Rasulullah wafat. Ya, dan itu pun di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar belum lengkap. Ya, baru di zaman Sayyidina Utsman kemudian pengumpulan Al-Quran berhasil dilakukan. Dan itu juga belum sempurna karena belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Jadi ba dulu tuh nggak ada titiknya, nun nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya. Lalu kemudian diberikan titik, lalu kemudian diberikan harokat di zaman Sayyidina Ali. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar itu menjabat 2 tahun, Sayyidina Umar menjabat 10 tahun, Sayyidina Utsman menjabat menjadi khalifah 12 tahun. Lalu kemudian diteruskan oleh Sayyidina Ali menjabat 5 tahun. Nah, cuman ini ada problem. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu sudah banyak bermunculan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Yang paling terkenal Musailamah Al-Kadzab gitu ya. Paham-paham palsu, aliran-aliran palsu yang mengatasnamakan agama Islam. Jadi aliran sesat itu bukan baru sekarang, Mbak. Dari zaman sahabat, bahkan dari zaman Nabi sendiri itu benih-benih aliran sesat udah ada. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar ini sibuk ngurusin orang-orang yang dalam tanda kutip balelo, ya, nggak mau ngikutin syariat Nabi Muhammad lagi. Lalu kemudian masuk kepada Sayyidina Umar 10 tahun. Begitu pula Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ini banyak musuhnya. Ya, singkat cerita beliau dibunuh oleh Abu Lulu'ah. Jadi Sayyidina Umar ini wafatnya dibunuh, sedangkan Sayyidina Abu Bakar enggak. Abu Bakar sakit ya, Sayyidina Umar dibunuh. Lalu kemudian karena waktu itu Islam udah maju, ya udah jaya, dan diantaranya tadi ada pemberontak-pemberontak, ada pengkhianat-pengkhianat, maka kemudian Sayyidina Utsman ini mengambil pejabat-pejabat dari lingkungan keluarganya sendiri. Bukan karena nepotisme, bukan, tapi satu karena dia menjaga pemerintahan. Jangan sampai kejadian lagi terbunuh oleh pengkhianat seperti Sayyidina Umar yang dibunuh oleh Abu Lulu'ah yang dulunya budak kemudian membunuh Sayyidina Umar. Nah, maka Sayyidina Utsman mengambil dari saudara-saudaranya. Yang kedua, Sayyidina Utsman ini orang kaya. Jadi kalau beliau ngambil saudara-saudaranya, family-familinya, menjabat, kalau bahasa kita sekarang, beliau bikin kabinet gitu ya. Presidennya beliau, menteri-menterinya itu keluarga sendiri. Itu tujuannya untuk menghemat anggaran. Karena Sayyidina Utsman ini terkenal kaya. Saudaranya pun, keluarganya pun kaya. Jadi nggak perlu digaji pun, mereka udah hidup makmur. Jadi tujuan Sayyidina Utsman begitu. Cuman sayangnya ya, terjadi fitnah lagi-lagi kepada orang yang nggak suka dengan Sayyidina Utsman. Ya, sebagian dari umat Islam yang menuntut untuk membuka dalang, bukan cuman Abu Lulu'ah sebagai eksekutor pembunuhan Sayyidina Umar, tapi juga di balik layar pembunuhan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ditekan. Ya, makanya beliau kemudian mengambil dari keluarga-keluarga beliau sendiri. Jadi ini bukan nepotisme karena menjaga keselamatan beliau selaku khalifah, dan yang kedua untuk menghemat anggaran.
Nah, singkat cerita, Sayyidina Utsman juga kemudian dibunuh. Ya, beliau Sayyidina Utsman dibunuh ketika lagi ngecek Quran. Jadi Quran udah selesai, dicek sama Sayyidina Utsman, ya, terus kemudian mau diperbanyak. Zaman dulu kan belum ada percetakan, Pak. Jadi Quran itu ditulis tangan. Ya, sebagian sahabat saat itu sedang menunaikan ibadah haji. Ya, bahasa kita pas pampresnya, menteri-menterinya itu sedang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sayyidina Utsman dalam tanda kutip di istana lah gampangnya gitu, itu sendirian. Dibunuhlah Sayyidina Utsman ketika selesai mengecek Quran oleh orang yang bernama Amr bin Hamid. Nah, ketika para sahabat kembali dari Mekah, kaget mereka melihat Sayyidina Utsman sudah terbunuh. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman itu wafatnya terbunuh. Lalu kemudian terjadilah pemilihan kembali, musyawarah, lalu dipilihlah Sayyidina Ali. Nah, sama seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini juga dituntut untuk membongkar kedok siapakah yang membunuh Sayyidina Utsman. Bukan cuma Amr bin Hamid sebagai eksekutor, tapi juga otak pembunuhannya siapa. Ya. Nah, singkat cerita, Sayyidina Ali kemudian untuk menyelamatkan dirinya dan juga menteri-menteri saat itu, kemudian hijrah ke Irak, ke Baghdad. Ya. Beliau hijrah ke Baghdad, lalu kemudian berpindahlah pusat pemerintahan yang tadi di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah, pindah pusat pemerintahan ke Baghdad, Irak. Makanya jangan heran ulama-ulama besar lahir di Irak. Ya, Imam Hanafi itu Irak. Imam Syafi'i setelah belajar kepada Imam Malik di Madinah, beliau berangkat juga ke Irak menemui murid-muridnya Imam Hanafi. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Hambali itu juga dari Irak, dari Baghdad. Syekh Abdul Qadir itu juga dari Irak. Jadi gak usah heran kalau di Irak itu banyak ulama-ulama dibandingkan justru di Mekah sama Madinah. Sampai sekarang Mekah Madinah tuh ulamanya gak banyak gitu, bisa dihitung. Ya, termasuk kita punya guru ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Bayi Ahmad Dahlan, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia yang kemudian dijadikan mufti di Mekah Madinah, padahal bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Ya. Nah, ketika Sayyidina Ali sudah hijrah ke Baghdad, ke Irak, sebagian pemberontak ini meminta penuntasan kasus pembunuhan Sayyidina Umar dan Utsman. Singkat cerita, kemudian umat Islam terpecah menjadi dua, yang pro Sayyidina Ali dengan yang pro Muawiyah. Muawiyah itu dulunya gubernur Syam, kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon ya. Nah, itu Muawiyah kemudian merangsek ke Madinah untuk menduduki istana di Madinah. Jadi saat itu terjadi dualisme kepemimpinan. Sayyidina Ali di Baghdad sebagai pemimpin yang sah, yang kedua yaitu Sayyidina Muawiyah di Madinah yang memimpin pemberontakan. Tapi ini perlu saya ingatkan, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak mengatakan dua-duanya salah, dan juga nggak mengatakan dua-duanya benar. Dalam hal ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mauquf. Mauquf itu nggak mau ikut campur. Ya, hati-hati ya, karena setelah terjadi gontok-gontokan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, terjadilah perang yang namanya perang sifil, yaitu pada tahun 37 Hijriyah, di mana akhirnya Muawiyah memegang tampuk kepemimpinan karena Sayyidina Ali nggak mau terjadi pertumpahan darah. Jadi Sayyidina Ali singkat cerita nggak mau berantem, ya udah deh, kalau kamu emang mau jadi khalifah, ya udah ambil deh, kamu jadi presiden. Tapi dikasih syarat sama Sayyidina Ali, cukup kamu yang jadi presiden. Nanti kalau kamu meninggal, jangan anak kamu yang jadi presiden, tapi kita pilih ulang lagi. Itu perjanjian. Kata Muawiyah, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi singkat cerita itu pernah terjadi pemberontakan. Nah, umat Islam yang saat itu pro kepada Sayyidina Ali kecewa. Gimana sih Ali? Saya udah bela-belain, udah dah keluar deh saya. Ya. Akhirnya keluar, lalu membentuk paham yang namanya Khawarij. Orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Wah, Sayyidina Ali sesat tuh. Masa Muawiyah dibelain, kafir Sayyidina Ali. Sementara kelompok umat Islam yang lain masih kekeh membela Sayyidina Ali, yang kemudian disebut dengan Syiatu Ali. Syiah artinya pengikut, Ali ya Sayyidina Ali.
pengikut Ali. Jadi saat itu sudah ada dua aliran ya secara akidah, yang satunya ngebela mati-matian Sayyidina Ali yang disebut Syiah, yang kedua Khawarij yang justru menuduh Sayyidina Ali bekerja sama dengan Muawiyah untuk menghancurkan Islam. Nah, dari polemik ini ya Pak, untuk membela Sayyidina Ali, Syiah kemudian mengeluarkan hadis-hadis palsu. Jadi mulainya ada hadis palsu, yaitu ketika periode setelah perang Siffin. Hadis-hadis palsu Pak. Dan Syiah ini gak mau nerima kalau hadisnya gak bersumber dari Sayyidina Ali. Kalau bukan dari Sayyidina Ali, kalau bukan dari Sayyidah Fatimah, istri beliau sekaligus putrinya Nabi, gak mau diterima. Ada hadis dari Abu Bakar gak diterima. Ada hadis dari Umar gak diterima. Ada hadis dari Utsman gak diterima. Karena yang dianggap adalah Sayyidina Ali. Sebaliknya kaum Khawarij gak mau nerima hadis dari Sayyidina Ali. Pokoknya yang diterima Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, dari sini kemudian timbullah konflik secara akidah, yang mengagungkan Sayyidina Ali dengan yang anti Sayyidina Ali. Kenapa saat itu kok belum ada pembicaraan fikih? Karena memang nggak ada. Saat itu orang sholatnya benar semua. Saat itu orang baca Quran benar semua. Saat itu orang zakat benar semua. Saat itu orang haji benar semua. Tapi ketika akidahnya sudah mulai dirusak, mulai ada penambahan-penambahan dari sisi ubudiyah, dari sisi fikih. Contoh paling gampang misalnya kayak azan. Yang tadinya azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis itu hayya ala sholat, ditambah dengan asyhadu anna Ali waliyullah. Jadi kalau azannya Syiah itu ada tambahan. Kalau kita kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung hayya ala sholat. Kalau di Syiah itu ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Jadi ini udah mulai merambat ke fikih nih. Lalu kemudian sholat, ya, orang-orang Khawarij merasa dia sholatnya paling benar, ya. Akhirnya dia sholat dengan model gaya menurut dia yang tidak mengikuti Sayyidina Ali. Padahal kalau bicara sisi fikih sholat, itu Sayyidina Ali lebih kuat, ya, karena Sayyidina Ali termasuk salah satu sahabat yang juga hampir sering bersama Rasulullah. Tapi dasarnya karena fanatik dari kelompok, maka mereka nggak mau nerima sholat model Sayyidina Ali, ya. Jadi singkat cerita, dari polemik akidah lahir aliran-aliran akidah tuh, ya Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, terus ada lagi Qadariyah, yang kemarin kita belajar tuh. Lahir-lahiran akidah. Kemudian ulama pengen menyelamatkan diri. Wah, ini kalau didiemin terus-menerus, lama-lama bukan cuma akidah yang rusak, fikih juga rusak. Maka kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menemui beberapa ulama tabi'in saat itu, ya. Kemudian dibuatlah konsensus, dibuatlah kesepakatan yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau menulis satu risalah, satu kitab yang dinamakan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadi pedoman akidah. Nah, singkat cerita, dari hal itulah kemudian ulama-ulama mencoba dalam tanda kutip memerdekakan diri dari polemik yang ada. Lalu lahirlah madzhab, ya, ada Imam Malik bin Anas dengan madzhab Maliki. Terus kemudian ada Imam Abu Hanifah dengan madzhab Hanafi. Ada Imam Muhammad bin Idris dengan madzhab yaitu madzhab Syafi'i. Ahmad bin Hanbal yaitu dengan madzhab Hambali. Jadi kenapa adanya mazhab, kenapa adanya fikih, itu lahirnya dari urutan ini, Pak. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan buat kita yang orang awam untuk bermazhab. Nggak boleh enggak. Karena kalau nggak bermazhab, takutnya kita terlari kepada polemik yang pernah terjadi di masa kekhalifahan. Harus kita bermazhab. Terserah mau pilih yang mana. Mau pilih madzhab Maliki silakan. Mau pilih madzhab Hanafi silakan. Mau pilih madzhab Syafi'i silakan. Mau pilih madzhab Hambali silakan. Ya, jangan tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab berarti kita nggak punya pijakan dalam aliran fikih. Kalau nggak punya pijakan dalam aliran fikih, berarti secara akidah kita juga salah. Kalau secara akidah salah, berarti kita termasuk orang yang ikut dalam polemik perseteruan kaum muslimin saat itu. Ya. Jadi jangan sampai kita
masuk ke golongan orang-orang Syiah nauzubillah atau kaum Khawarij ya, nauzubillah, atau kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya ya. Jadi biar paham kenapa kok sampai kemudian ada kitab fikih, kenapa kok ada pelajaran ilmu fikih. Muqaddimah wa min hujajil ijtihadi, dan di antara hujah atau dalilnya ijtihad, karena kita sedang membicarakan usul fikih atau qaidul fikih, maka kita membicarakan tentang ijtihad ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala ini dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah juga kamu kepada Rasul, maksudnya Rasulullah, wa ulil amri, dan pemerintah atau penguasa, minkum, dari kalian. Penguasa bisa diartikan penguasa formal, yaitu dari sisi pemerintahan, bisa diartikan penguasa dari sisi agama ya, yaitu ulama. Fa in tanaza'tum, dan jika berbeda pendapat kalian, fi syai'in, pada sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah dia, ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasulullah. In kuntum, jika adanya kalian itu tu'minuna, beriman kalian, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Dzalika, adapun hal tersebut, maksudnya mengembalikan hukum jika kita nggak tahu kepada Allah dan Rasulnya, itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan juga lebih baik akibatnya ya, dari sisi efeknya. Nah, ini surah An-Nisa. Lalu selanjutnya surah An-Nahl ayat 89. Wa yauma nab'atsu, wa yauma, dan ingatlah di mana suatu hari, nab'atsu, yang mana kami utus, kata Allah, fi kulli ummatin, pada setiap umat, syahidan, saksi, alaihim, yang ada pada mereka, min anfusihim, dari golongan mereka, wajibna, dan kami datangkan bika, dengan engkau wahai Nabi, maksudnya kepada Nabi Muhammad, syahidan, saksi, ala haula'i, atas mereka, wa nazzalna, dan kami turunkan, kata Allah, alaika, kepada engkau wahai Nabi, alkitab, yaitu kitab, maksudnya Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, warahmatan, dan juga sebagai rahmat, wa busyra, dan juga sebagai kabar gembira, lil muslimina, kepada orang-orang Islam. Nah, dari ayat ini jelas bahwa Allah memberikan rambu ya, dalam hal memutuskan suatu hukum, satu berdasarkan Quran, lalu yang kedua berdasarkan hadis Nabi. Nah, ini hadis yang mengenai tentang ijtihad. Wal hadis, dan ada suatu hadis rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya Imam Ahmad dengan nomor hadis 21.084, an Mu'ad bin Dabbal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'athahu, tatkala mengutus beliau, ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'az ilal Yamani, ke negeri Yaman, qala, maka berkata Nabi. Jadi satu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal ini diutus Nabi untuk berdakwah di Yaman, sekaligus kemudian menjadi gubernur kota Yaman. Ya dulu kota ya, kalau sekarang negara. Nah, kemudian dipanggillah Sayyidina Mu'ad, kemudian ditanya sama Nabi. Ya, qala, berkata kanjeng Nabi lahu, kepada Mu'ad, kaifa taqdi, bagaimana kamu memutuskan, in arodo, jika menghadapi, laka, padamu, qadaun, suatu hukum. Nabi Muhammad tanya kepada sahabat Mu'ad, kamu kan di Yaman nih, kamu jauh dari saya loh. Kalau kamu di sana ada masalah hukum, terus kamu gimana mutusinnya? Maka kemudian qala, menjawab sahabat Mu'ad, aqdi, akan saya putuskan, bi kitabillahi, dengan kitabnya Allah, maksudnya sesuai dengan Al-Quran. Qala, maka berkata lagi Nabi, fa illam yakun, bagaimana jika tidak ada fi kitabillah, dalam firman Allah, dalam kitab Allah, dalam Quran. Quran itu isinya global kan? Kalau kita mau cari detail ya kagak ada, karena pembahasan hukumnya adalah secara global. Kalau bicara lengkap, Quran lengkap.
Kalau bicara sempurna, Quran sempurna, tapi penjelasannya tidak detail karena penghukuman dalam Quran itu hukumnya secara umum, secara global. Nah makanya ditanya sama Nabi, kalau di Quran nggak ada gimana? Qala, maka menjawab sahabat Mu'ad, fa bi sunnati Rasulillahi, ya maka dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti saya jawab, saya putuskan sesuai dengan sunnah engkau ya Rasul. Qala, maka berkata lagi Nabi, fa illam yakun, bagaimana jika tidak ada juga fi sunnati Rasulillah, di dalam sunnah Rasulullah? Qala, maka menjawab sahabat Mu'ad, nah ini dalilnya ya, yang ada garis bawahnya, ajtahidu, maka saya berijtihad, ra'yi, dengan pendapat saya, wala, dan saya tidak akan berlebihan. Artinya saya akan putuskan tetap berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa ada hawa nafsu yang menyertai hukum yang saya putuskan. Maksudnya begitu. Maka fadoroba, menepuklah Rasulullah SAW sodrahu, akan dadanya sahabat Mu'ad. Jadi ditepuk gitu. Ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak umum ya, ini salah satu adat Arab aja. Adat orang Arab itu kalau senang sama orang itu dadanya dipegang. Kalau kita mungkin pundak ya, kalau kita Indonesia pundak, mau bagus gitu. Nah kalau Rasulullah megang dadanya sahabat Mu'ad. Apa kata Nabi? Waqala, bersabda Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat alladzi waffaqo, yang telah sepakat atau telah sesuai, Rasulillah, akan utusannya, utusan Allah. Maksudnya sahabat Mu'ad sebagai utusan Nabi ya. Utusannya Rasulullah SAW, lima yurdi, pada perkara yang diridhoi Rasulullah, akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah singkat cerita, berangkatlah sahabat Mu'ad kemudian ke Yaman untuk berdakwah sekaligus menjadi gubernur. Nah apa sih ijtihad itu? Al-ijtihadu, adapun ijtihad, huwa, adapun dia, yang dimaksud dengan ijtihad itu badlul mujtahidi, adalah usaha keras seseorang mujtahid, wus'ahu, dengan kemampuannya, fi istikhrajil ahkami, dalam mengeluarkan berbagai hukum, asyariyati, yang bangsa syariat, minal adillati, dari berbagai dalil, asyariyati, yang juga dari syariat pula. Jadi ijtihad itu adalah usaha keras dalam berpikir ya, menimbang-nimbang, yang kemudian memutuskan yang didasarkan dari Quran, hadis ataupun sunnah untuk menetapkan suatu hukum syariat. Nah itu namanya ijtihad. Nah ijtihad itu ada yang sugro, yang kecil, ada yang besar, kubro. Kalau ijtihad kubro, yang besar yaitu imam madhab ya, yaitu ijtihadnya Imam Hanafi, ijtihadnya Imam Maliki, ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Hambali. Itu ijtihad secara besar, pemikiran beliau secara kubro, secara besar. Tapi nanti ada ijtihad sugro, ada ijtihad kecil, yaitu ulama-ulama setelah periode beliau, atau bahkan mungkin kita sendiri sebagai orang, misalnya dalam mazhab Syafi'i, memutuskan sesuatu yang dengan ijtihad. Lah kita mau nanya ustadz mungkin malu, kita mau buka Quran kita nggak tahu dalilnya, kita mau baca hadis nggak ngerti kitabnya, akhirnya diputuskan dengan berdasarkan pengetahuan kita, karena kita ngaji, karena kita belajar, akhirnya kita putusin. Berarti secara nggak langsung kita sudah berijtihad, tapi dalam skup kecil. Jadi ijtihad itu bisa maknanya luas ya, besar, yaitu imam mujtahid kita, imam madhab kita, dan juga bisa bermakna sempit, yaitu skala yang lebih kecil. Bapak pasti pernah ijtihad, kita pasti pernah ijtihad. Ya cuma kita nggak tahu aja maksudnya posisinya. Bisa jadi misalnya ketika kita menentukan pilihan anak saya mau masuk apa nih, misalnya dari SD mau SMP, mau sanawiyah, atau nggak usah sekolah, kerja aja, dagang aja, dan sebagainya. Nah itu ijtihad. Ketika kita misalnya dalam suatu tempat mungkin belum wudu, sementara waktu sholat mau masuk, wah gimana nih caranya? Itu ijtihad. Ya tentunya berdasarkan kemampuan kita. Nah karena kemampuan kita lemah, minim, ya tentunya kemampuan ijtihad kita nggak bisa jadi rujukan.
Beda sama kemampuan ijtihadnya mujtahid mutlak, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali yang bisa menjadi rujukan. Nah, terus apa pondasinya ijtihad? Nah, asasul ijtihadi. Adapun pondasinya ijtihad yaitu yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, lalu yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Al-Qur'an yaitu firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu yang disebut dengan Al-Qur'an. Nah, nanti ada penafsiran-penafsiran. Lalu yang kedua, sunnah sama hadis. Ini nanti Bapak kalau belajar ilmu hadis, antara sunnah sama hadis beda lah. Nanti kalau Bapak belajar ilmu akidah, sunnah sama hadis juga beda. Tapi kalau dalam ilmu fikih, ada kalanya sunnah sama hadis itu sama. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ilmu hadis ya, secara ilmu hadis, hadis itu belum tentu sunnah. Tapi kalau sunnah udah pasti hadis ya. Jadi kalau hadis belum tentu sunnah. Contoh, ada hadis di mana Nabi Muhammad SAW minjem, ngutang kalau bahasa kita, minjem onta seseorang, dalam satu riwayat minjem kambing seseorang yang kemudian disembelih diberikan oleh Nabi untuk anak-anak yatim peliharaan beliau. Itu hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah ngutang. Jangan dijadiin sunnah. Wah, kalau begitu berarti ngutang sunnah Nabi. Makanya hati-hati bicara sunnah juga. Orang zaman sekarang dikit-dikit Quran, dikit-dikit sunnah. Nabi pernah ngutang juga, masa ngutang jadi sunnah Nabi? Yang jadi sunnah itu adalah cara pembayarannya. Ketika orang itu datang sama Nabi kemudian dibayar lebih. Nah, ini bukan riba, sebab orangnya kagak minta. Ya, dalam satu riwayat onta, dalam satu riwayat yang lain kambing ya. Jadi yang dipinjam ukuran 1 tahun, ketika dikembalikan sama Nabi lebih gede, ukuran 2 tahun. Nah, sahabat nanya, ya Rasul, ini kalau kayak gini riba dong? Enggak, kan dia nggak minta. Justru kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian yaitu yang baik dalam mengembalikan pinjamannya, mengembalikan hutangnya. Ya, cara yang baik untuk mengembalikan pinjaman hutang ya dengan ditambahkan. Yang penting orangnya kagak minta. Kalau orangnya minta jadi riba. Tapi kalau ya kita yang punya inisiatif, maka justru jadi sunnah. Nah, disitulah letaknya sunnah. Nah, hadis dan sunnah ini tidak berhenti kepada Nabi. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa termasuk di dalam sunnah juga adalah fasunnati ashabi, yaitu sunnahnya sahabat-sahabatku. Jadi perilaku sahabat itu juga termasuk sunnah. Contoh paling gampang ya, sholat taraweh. Apakah sholat taraweh itu dilakukan berjamaah? Enggak. Nabi waktu sholat pertama sendiri. Malam kedua ada sahabat Abu Bakar melihat Nabi lagi sholat, ikut di bulan Ramadan ya. Lalu kemudian malam ketiganya sahabat Umar sama sahabat Utsman. Itu Nabi sama sahabat Abu Bakar ngapain? Oh, lagi sholat, ikut Akhirnya jadilah mereka berjamaah. Tapi hari ketiga, hari keempat Nabi nggak mau sholat jamaah. Ditunggu sama sahabat yang lain, masjid udah penuh Pak. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, kami nunggu dari malam sampai subuh. Ternyata engkau nggak datang juga, kirain mau sholat lagi kayak kemarin, sebagaimana engkau sholat bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apa jawab Nabi? Kalau saya nanti sholat lagi dan kalian ikut berjamaah, saya khawatir sepeninggal saya nanti kamu menganggap sholat tarawih itu wajib. Sejak itu, ini perlu dicatat ya, sejak itu nggak ada sholat tarawih berjamaah. Ya, walaupun saat itu disebutnya sholat lail, ya sholat malam Ramadan, nggak ada Pak. Jadi jangan dikira habis itu besok Rasulullah tarawih lagi kayak model kita gitu kan, sholat isya habis itu tarawih, sunat tarawih gitu, nggak ada. Ya. Nah, ketika di pemerintahan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjabat, tarawih masih sendiri-sendiri. Nah, di zaman Sayyidina Umar, umat Islam kan makin banyak. Pas Ramadan orang sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Apa kata Sayyidina Umar? Alangkah indahnya kalau saya bikin ini sholat berjamaah dengan satu imam. Maka kemudian besok ditunjuklah
sahabat-sahabat yang qori, yang bacaannya bagus ya. Di antaranya sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat Zaid bin Sabit dan sebagainya, untuk mengimami sholat malam Ramadan. Saat itu belum disebut tarawih, sholatul lail, sholat malam bulan Ramadan. Lalu sholatlah mulai dari zaman Sayyidina Umar dengan jumlah sholat yang sesuai Nabi, yaitu 20 rakaat. Sholat tarawih berjamaah itu dimulai justru pas zaman Sayyidina Umar. Lalu turun ke Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, wah, orang-orang yang di Mekah, kaum muslimin yang di Mekah enak tuh. Dia dapat pahala double. Habis sholat tarawih dia tawaf. Habis sholat tarawih dia tawaf. Sekali lagi ini bahasanya belum tarawih ya, masih sholat malam Ramadan. Karena nanti sholat tarawih itu penamaan oleh ulama. Ya, saya sebut sholat tarawih biar bapak gampang nyernanya aja. Waktu itu belum disebut sholat tarawih. Kata Sayyidina Utsman, wah, enak tuh kaum muslimin yang di Mekah. Habis sholat bisa tawaf, habis sholat bisa tawaf, habis sholat bisa tawaf. Pahalanya double. Kita yang di Madinah gak mau kalah. Sholat tarawih mulai sekarang jangan 20, tambahin 18 supaya mengungguli sholat yang mereka di sana dengan tawafnya minimal sama. Jadi habis 4 rakaat di sana di Mekah itu kemudian biasanya tawaf dulu ya, sekali lagi ya. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang sejak corona tarawih di Mekah itu cuma 10. Ya, enggak 8, enggak 20, jadi 10. Nah, singkat cerita, mulai dari Sayyidina Utsman, sholat tarawih atau sholat malam Ramadan tadi dijumlahkan menjadi 38. Yang di zaman Sayyidina Umar 20, di zaman Sayyidina Utsman 38. Nah, itu yang termasuk kata Nabi, as-sunnatu ashabi, sunnahnya sahabat-sahabatku. Banyak ya hal-hal yang lain. Tadi misalnya pembukuan Quran. Di zaman Nabi nggak ada tuh orang baca Quran kayak kita, pakai buku, pakai kitab, pakai mushaf, nggak ada. Kalau nggak dari daun, dari pelepah kurma, dari lembaran kertas, atau apalan. Nggak ada yang pakai kitab kayak kita. Baru ada pas di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Orang baca Quran megang. Jadi kalau bilang semuanya harus ada di zaman Nabi, itu paling gampang. Ya. Makanya kata sahabat Umar ketika sholat tarawih dilakukan bersama-sama, kata Sayyidina Umar, hada nikmatul bid'ah. Ini adalah bid'ah yang paling bagus. Makanya Imam Syafi'i membuat kategori bid'ah itu ada 2. Ada yang buruk atau bid'ah sayyi'ah, ada yang baik yang disebut dengan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sendiri ngomong, itu jelas. Bapak mau cari kitab hadis manapun, Sayyidina Umar ngomongnya begitu. Hada nikmatul bid'ah. Ini saya bikin orang tarawih jamaah bareng-bareng, ini bid'ah yang paling nikmat. Mau kita bilang kalau bid'ah itu semuanya jelek? Nggak bakal berani, karena Sayyidina Umar sendiri ngomong ini adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu perkara yang baru, al-muhdas. Nah, pertanyaannya, apakah al-muhdas, perkara yang baru itu semuanya buruk? Enggak. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, maka itu termasuk kategori baik. Termasuk tadi Quran dikumpulin, dijadiin satu. Ini kita bicara ilmu, bukan bicara olok-olokan ya. Kalau bicara olok-olokan kan, lah muka lo tinggal di zaman Nabi, muka lo bid'ah berarti gitu. Ini kalau bicara olok-olokan, tapi kita bicara ilmu. Kalau bicara ilmu, apa contohnya yang nggak ada di zaman Nabi, tapi sekarang ada? Ya contohnya itu. Quran dulu di zaman Nabi pakai pelepah kurma. Quran dulu di zaman Nabi pakai daun, pakai kertas lembaran, 1 lembar, 2 lembar, belum dibukukan. Sekarang kita baca Quran pakai lembaran. Dulu di zaman Nabi sholat tarawih sendiri-sendiri, kemudian dibid'ahin dalam tanda kutip oleh Sayyidina Umar dengan sholat berjamaah 20 rakaat, bahkan dibid'ahin lagi oleh Sayyidina Utsman dengan 38 rakaat. Nah, maka sholat tarawih sebetulnya dengan berjamaah itu termasuk bid'ah. Banyak kalau kita mau bicara bid'ah, cuman nggak semua bid'ah itu jelek. Makanya jangan fanatik bahwa bid'ah itu jelek, enggak. Ya, orang-orang sebelah kan dalilnya begitu. Sampai mau sholat Jumat aja dalil begitu. Kullu muhdatsatun bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat masuk neraka. Ya, orang kalau nggak ngerti ilmu hadis ya begitu. Ya, jadi mentafsirkannya, menakwilkannya salah. Insya Allah kapan-kapan kita bahas tuh masalah bid'ah ya.
Nah, jadi singkat cerita seperti itu ya. Nah, jadi ada hadis ya, ada sunnah, lalu kemudian al-ijma. Apa tuh ijma? Ijma itu adalah kesepakatan ulama dalam penetapan suatu hukum. Jadi ada satu hukum ditetapkan oleh ulama, maka itu menjadi ijma. Contohnya gampangnya itu tadi lah. Sholat raweh gampangnya gitu ya. Sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam kemudian ditetapkan oleh ulama, berarti ini sesuai dengan syariat. Maka diberilah nama sholat tarawih. Jadi penamaan sholat tarawih itu ijma'nya ulama. Bapak kalau nyari hadis nggak ada sholatul tarawih, Nabi nggak ada. Yang ada sholatul lail fi Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Siapa yang menamakan sholat tarawih? Ijma' ulama. Sholat di pagi hari, Nabi nyebutnya sholat isyraq, sholat sunnah isyraq, yaitu sholat antara subuh, jangan keluar dulu dari masjid sampai matahari naik ya, tampak tuh matahari, maka kemudian kita sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah isyraq. Nah, masalahnya nggak semua umat Islam habis sholat subuh diem di masjid. Ada yang habis sholat subuh ngojek, ada yang habis sholat subuh nganter anak, ada yang habis sholat subuh ke pasar, ada yang habis sholat subuh berangkat kerja. Sementara mereka tetap pengen melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di pagi hari. Ulama ijma menamakannya sholat duha. Cari hadis tentang sholat duha, kagak ada. Yang ada sholat sunnah isyraq. Ya, penamaan itu ijma ulama. Lalu yang keempat, kias. Kias itu apa? Kias itu penyandaran suatu hukum yang baru, yang mana disandarkan dari hukum sebelumnya. Contoh paling gampang misalnya minuman keras, khamr. Ya, disebutin dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, mengundi nasib, sedekah untuk berhala dan sebagainya itu adalah perbuatan setan, fajtanibuhu dan seterusnya ya. Maka tinggalkan oleh kalian. Nah, itu menjadi dalil yang disebut khamr. Walaupun ketika diterjemahin minuman keras, sebetulnya khamr itu bukan minuman keras, sesuatu yang memabukkan. Maka lahirlah kaidah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan disebut khamr. Wa kullu khamrin, dan setiap khamr fahuwa haramun, hukumnya haram. Kalau kita nyari hukumnya narkotik, hukumnya ganja, hukumnya sabu-sabu, hukumnya ekstasi, cari di Quran kagak ada, cari di hadis kagak ada. Tapi kalau kita cari substansi dari perkara tersebut, barang tersebut, oh orang kalau nyabu mabok, oh orang kalau makan ekstasi mabok, oh orang kalau minum ciu mabok, oh orang kalau makan pil BK mabok, oh orang kalau makan pil kejet-kejet mabok. Oh berarti ada kesamaan hukum. Memabukkan ya berarti hukumnya haram. Maka lahirlah kias, narkotika, obat bius ya, sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya dihukumi seperti khamr, hukumnya adalah haram. Jadi pengkiasan itu adalah penyandaran suatu hukum yang hukum sekarang dari hukum sebelumnya. Nah, waminal ulumi, dan dari berbagai ilmu ada imati yang mendukung daripada ijtihad seseorang ya, supaya orang itu nggak asal-asalan berfatwa, supaya orang itu nggak asal-asalan ngomong, diperlukan ilmu-ilmu pendukung. Apa tuh? Yang pertama, ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran. Dari ilmu dasar sampai ilmu tinggi. Ilmu dasar apa? Cara baca Quran, tahsin, ya, makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf, qiraah imam. Saya sering nyampein di Quran itu ada qiraah sab'ah ya. Misalnya ghairil maghdubi alaihim dibaca ghairil maghdubi alaihum. Contohnya itu aja ya. Ada yang ghairil maghdubi alaihimu dan sebagainya. Ada lagi hukum tajwid, ikhfa, idgham, iqlab, izhar, syafawi, fasyafawi, hukum imalah, matnya mat jaiz, mat wajib, mat iwat, mat arid lisukun, macam-macam. Kuasai itu ilmu itu. Ya, naik lagi ilmu tahsin, ilmu tajwid itu bisa belajar ilmu tafsir. Ya. Belajar nasih mansuh. Di ilmu Quran, di ilmu Quran ada istilah nasih mansuh. Hukum-hukum yang di dalam Quran dihapus. Ya, nanti insyaallah kapan-kapan kita belajar ya. Ada
Hukum yang di Quran masih ada ayatnya, tapi dihapus, sudah nggak dipakai. Sebaliknya ada yang sudah nggak ada ayatnya, tapi hukumnya masih dipakai. Nah itu namanya ilmu nasikh mansukh. Ya, ayat-ayat yang dihapus, lalu kemudian diberlakukan hukum yang baru. Banyaklah ya ilmu-ilmu Quran. Lalu ulumul hadis, ilmu tentang hadis, ilmu tentang perawinya. Ini riwayatnya bisa diambil apa enggak? Ini sanadnya sahih, hasan atau dhaif. Kalau dhaif seperti apa? Kalau hasan seperti apa? Kalau sahih bagaimana? Diteliti. Diteliti rijalul hadisnya, perawi-perawinya, diteliti matannya, redaksinya, dan seterusnya. Itu ulumul hadis. Ada ulumul lughatil arabiyah, ilmu bahasa Arab. Ya berhubung Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis Nabi juga dengan bahasa Arab, ya maka kita harus bisa bahasa Arab. Yang kita tahu ilmu bahasa Arab cuma nahwu shorof. Padahal ilmu bahasa Arab bukan cuma nahwu shorof. Dan nahwu shorof itu bukan digabung. Ilmu nahwu sendiri, ilmu shorof sendiri. Di bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu bayan, ada ilmu bade, ada ilmu mantek, ada ilmu ma'ani, dan seterusnya. Lalu kemudian wa usuluddin, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kita juga harus tahu. Ilmu kalam, ilmu teologi, kita harus paham. Ilmu filsafat Islam kita harus tahu. Wa usulul fikih, dan ilmu pokok-pokok fikih. Jadi fikih itu produk. Bapak sholat maghrib 3 rakaat itu produk. Ketika kita sholat lupa kita sujud sahwi itu produk. Mengapa? Nah, mengapa sholat maghrib 3 rakaat? Mengapa kalau lupa sujud sahwi? Itu namanya usul fikih. Jadi ada dalilnya yang kita pelajarin itu. Ya, sebelum nanti kita masuk ke fikih. Wa ghairu dzalik, dan seterusnya. Jadi nggak gampang Pak jadi ulama itu. Ya, berfatwa tuh nggak gampang. Nah zaman sekarang maaf banyak orang asal ngomong. Fenomena zaman sekarang ya baru megang mic doang aja, megang musola, megang masjid, langsung netapin hukum. Belum lama ada orang nanya pada saya, ada seorang ustadz ngomong bahwa hukum baca Quran wajib. Saking dia ngajar Quran, lah saya juga ngajar Quran, tapi saya nggak ngomong baca Quran wajib. Kira-kira baca Quran wajib nggak Pak? Oh bingung juga, jangan sama mengikuti. Di dalam rukun Islam ada nggak baca Quran? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa Ramadan. Kelima pergi haji. Ada nggak baca Quran? Nggak ada. Kalau membaca Quran wajib, berarti ini bapak seharian dosa mulu loh. Saya yakin ini bapak nggak ada baca Quran. Ayo, ya baca Quran, angkat tangan. Nggak ada kan? Nah kalau baca Quran hukumnya wajib, berarti kita dosa semua. Nah kalau 2 hari kemarin kita nggak baca Quran juga, dosa kemarin. Terus, yang wajib itu Fatihah dalam sholat, nah itu wajib. Nah Fatihah itu Quran. Makanya bisa baca Fatihah wajib. Ya, untuk Fatihah wajib, orang nggak bisa baca Quran pun harus hafal Fatihah, tapi Qurannya sendiri kagak wajib dibaca. Ya, Bapak bisa baca tiap hari, alhamdulillah. Bisa baca seminggu sekali, alhamdulillah. Bisa baca sebulan sekali, masih alhamdulillah. Yang penting jangan sama sekali nggak pernah baca. Lah untungnya para wali kita ngajarin kita dengan kebiasaan malam Jumat baca Yasin. Yasin Quran bukan? Quran, makanya nggak usah dibid'ain. Malam Jumat baca kahfi, sampai mau baca kahfi silahkan, sampai mau baca Yasin silahkan, sampai mau baca Al-Baqarah silahkan. Yang penting sama-sama Quran. Begitu aja kok repot. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.